Gadis malang ini memberikan tempat duduk kepada pria yang tidak dikenalnya. Aku sudah selesai makan. Silakan Anda duduklah. Gadis yang baik berdiri dan memberikan tempat duduknya. Lalu dia khawatir saat makan ada yang jatuh dan mengotori pakaian pria itu. Gadis itu segera melangkah untuk membersihkan mejanya. Tapi gadis itu tidak tahu bahwa pria itu adalah presidir dari perusahaan bernilai miliaran. Gadis itu pergi tidak lama dari restoran. Kemudian sebuah mobil tiba-tiba parkir di depannya. Tak disangka itu adalah teman sekelas dan mantan pacarnya. Wanita itu sengaja mempermalukan gadis itu. Dia adalah wanita dari sekolah desain model terkenal. Sekarang sangat acak-acakan sehingga dia harus pergi ke restoran pinggir jalan. Dan adegan ini didengar presidir. Wanita yang jahat itu, apa yang kamu makan? Apa kau babi? Tidak dapat dipercaya bahwa presidir yang buruk sekarang di luar kendali. Mengatakan gadis itu adalah istrinya di depan dua orang lainnya. Istriku sayang, aku tidak bermaksud untuk memperkenalkan kepadamu siapa mereka berdua. Lihatlah wanita yang masih bersemangat seperti biasa. Presidir yang badas itu tidak marah sama sekali. Tetapi menyalakan mobil mewahnya yang membuat orang kagum. Lalu memeluk gadis itu. Untuk berterima kasih, dia akan membelikannya baju. Ganti bajunya kotor. Kamu tahu ukuran apa yang aku pakai? Tubuh gadis itu langsung diketahui. Hal ini membuat presidir yang badas itu sangat menyukai gadis itu. Dia ingin bertanya pada gadis itu siapa namanya. Tinggalkan nomor teleponmu. Tapi gadis itu melambaikan tangan dan mengatakan tidak. Gadis itu adalah seorang desainer yang menyamar. Pakaian yang ia rancang, semuanya dijual dengan nama sahabatnya. Untuk mengekspresikan cinta orang tuanya. Tentu saja pada tahun itu. Jadi dia hanya bisa diam setelah pengorbanan itu. Hari ini dalam korespondensi dengan janji temu mata yang diatur oleh ibunya. Kuenhi telah meminta Tintin untuk pergi atas namanya. Hanya perlu pergi kali ini. Siapa sangka pergi ke tempat di mana para pejabat akan menemukannya. Orang yang menoleh ke belakang adalah orang yang kemarin. Dia tidak percaya bahwa mereka bertemu lagi. Apa yang kau lakukan? Ya Tuhan, apakah kau Duong Fan atau Tintin? Bagaimana dia bisa melihat mata yang penuh tipu daya ini membuat Minfi mengira dia adalah Kuong Fan Enhi. Menjadi lebih murah hati. Dia menyebut seluruh makanan laut yang masih panas. Sesuai dengan kesukaan Kuenhi. Tapi Tintin memiliki alergi makanan laut. Tapi karena kemunafikannya, tidak nyaman untuk diekspos. Dia harus menekan perut untuk memakannya. Tidak menyangka bahwa tidak butuh waktu lama sebelum lehernya memerah. Hal ini membuat Minfi salah paham karena dia ingin memiliki pernikahan yang sukses. Namun gadis itu tetap saja mengalami alergi. Dia kemudian pergi ke rumah sakit. Gadis itu alergi terhadap hal tersebut. Dan sekarang dia menerjemahkannya. Dia begitu murah hati. Saat gadis itu ingin menjelaskan. Tapi Minfi di sampingnya dengan senang hati tidak mengatakan apa-apa. Membuka kotak obat yang diberikan dokter lalu mengoleskannya pada Tintin. Entah apa tujuannya kali ini. Langsung mengatakan dua hal yang tidak sesuai. Minfi segera memindahkan dan memanggil perawat untuk membantunya. Pada malam hari, Minfi datang untuk memeluk Tintin untuk melupakan saat di rumah sakit. Kemudian menatapnya dengan mata penuh kasih. Keesokan harinya, Tintin mewakili perusahaan untuk mengantarkan sesuatu. Tidak menyangka akan bertemu dengan Minfi di sini lagi. Gadis itu pergi untuk melihat mata sahabatnya. Secara mengejutkan subjeknya adalah presidir keren yang ia temui tadi. Menyesal karena dia ada di sini hari ini bersama sahabatnya. Tujuannya adalah untuk melihat itu gagal. Karena gadis itu menyembunyikan kekagumannya pada pria itu. Bertekad untuk mengatakan bahwa mereka tidak cocok. Hal ini membuat Minfi sangat sedih. Kemudian ia membawa hadiah untuk mengunjungi teman baru yang baru saja kembali ke negaranya. Tak disangka beberapa menit kemudian, Tintin mengantarkan barang ke perusahaan. Tapi tak disangka tidak dihargai oleh gadis ini. Mengapa dia tidak membuka diri? Siapa kamu? Kau melarikan diri dari pekerjaan. Posisi apa yang harus kuajarkan kepadamu? Dia hanya ingin berlari. Ketika Tintin pergi, dia melihat Minfi di sini. Minfi melihat Lisa mencoba mempermainkan gadis itu. Kemudian mengatakan kepadanya, gadis di depan bukanlah wanita yang sedang melarikan diri. Tapi putri presiden perusahaan Litin Kuan Enhiologi. Lebih dari itu seorang desainer terkenal. Karena dia datang melihat untuk anak itu. Jadi dia tidak nyaman untuk mengungkapkan jati dirinya. Jadi teruslah berdiri di sini dengan bagian dari anak itu. Saya tidak ingin memakai pakaian ini. Bicara tentang pernikahan dengannya, kata-katanya seperti menamparkan telinga. Benar-benar membuat Tintin tidak terima. Sudah punya istri belum menikah. Kenapa masih pergi melihat? Takut Tintin salah paham. Dia cepat berdiri untuk menjelaskan. Katakan padanya, dia tidak ada hubungannya dengan Lisa. Jika dia sudah menikah atau belum.
Dia tidak perlu mengatakan, "Saya tahu, saya ingin meminta izin." Tintin yang marah berdiri dan pergi. Diseret oleh Minfi. Beberapa orang ingin berada di sampingnya. Sebagian tidak ingin menghadiri pesta Lisa. Jadi dia membawa gadis itu di sisinya sedikit lebih lama. Tapi sekarang dua menemukan di pinggir jalan. Ada dua anak yang sedang diganggu. Dia menyuruh Minfi untuk menghentikan mobilnya dan pergi ke depan dan berhenti. Wanita itu mengatakan bahwa Tintin banyak bicara. Tetapi dia berencana untuk memukulnya. Untungnya Minfi menghentikannya tepat waktu. "Minta maaf kepada istriku segera. Maafkan aku." Kemudian mereka membawa kedua anak itu keluar untuk makan enak. Dan kemudian memasukkan mereka ke kamar. Minfi berdiri jauh memandangi Tintin yang sedang membuat makanan yang enak. Merasa suka tapi juga sangat bertentangan. Dia berharap waktu akan berhenti selamanya pada saat ini. Jika dia bukan putri Li Menlei. Betapa bagusnya, karena kedua keluarga tersebut adalah pesaing dalam hal fashion. Hubungan ini, lebih dari sekadar orang tua bipartisan. Dia ingin menetapkan tujuan tertentu. Ingin melihat sisi mana yang terakhir dieksploitasi. Tapi Minfi masih ingin meninggalkan kenangan indah. Untuk dua orang dalam waktu singkat. Tak disangka kemudian terjatuh saat bermain game. Tintin juga didorong oleh anak-anak kepada Minfi. Satu orang karena marga, tidak berani berharap jauh. Dan satu orang lagi karena menyembunyikan takdirnya tidak boleh berani melangkah maju. Hanya untuk mengingatkan berkali-kali, sebenarnya melihat mata mereka hanyalah jebakan. "Aku tahu tapi kau tidak tahu." Apa maksudnya? Dia ingin mengatakan bahwa mereka tidak boleh bertemu lagi nanti. Lalu segera menyeka air mata di bagian matanya yang perih dan pergi. Tapi saat Tintin baru saja keluar dari pintu gerbang mall, dia menerima telepon dari Bos Lee. Dia menyuruhnya untuk pergi ke pesta dengannya. Tapi ketika dia tiba, dia tahu, orang yang harus dia temui adalah ayah Minfi. Tintin sangat khawatir. Dia takut Minfi tahu tentang ceritanya yang berpura-pura menjadi gadis biasa. Tak disangka Minfian juga pergi ke sana. Gadis malang itu pergi untuk menemui Presdir atas nama sahabatnya. Tak disangka mereka berdua menjadi emosional. Sayang sekali dia berpura-pura menjadi teman dekat. Jadi hanya bisa melakukan sesuai permintaan sahabatnya. Katakanlah dia dan lawan tidak akur. Tapi kemudian ibu sahabatnya memanggilnya ke sebuah pesta. Pergilah ke tempat yang sudah ditentukan. Orang yang harus dia temui adalah keluarga Presdir. Apakah ini membuatnya gugup? Dia tahu dia memalsukan identitasnya. Tentu saja, dia ingin meminta maaf. Pada saat itu dia menebak. Menghadapi situasi seperti ini, dia memutuskan untuk secara aktif mengakui kesalahan. Tidak heran Bos Lee memotong kata-katanya. Hari ini dia membawa Tintin ke sini untuk meminta maaf kepada mereka berdua. Dua anak kecil, sepertinya tidak terlalu senang. Benarkah? Orang jenius yang paling modern tidak mengerti apa-apa. Minfi menjelaskan bahwa dia membuat Qu-Enhi marah. Kemudian mereka mengadakan rapat penting. Lalu bergegas pergi. Kemudian Tintin tahu mengapa Bos Lee menyembunyikan tubuhnya untuknya. Jadi dia tahu bahwa dia pergi untuk menemui Qu-Enhi. Namun Bos Lee tidak menyalahkan Tintin dan menyuruhnya untuk terus berpura-pura menjadi putrinya. Berjanjilah untuk memindahkannya dari bagian kebersihan ke bagian desain besok. Pada saat yang sama, itu akan cocok untuknya dan Minfi. Hal ini membuat gadis yang tidak bersalah langsung setuju. Sebenarnya, tujuan Bos Lee dan Bos Tries sama. Keduanya ingin mendapatkan informasi tentang peluncuran produk baru lawan. Untuk melanjutkan penghalangan lawan. Karena hanya bisa disukai oleh perusahaan lain. Si jenius selalu dieksploitasi. Tetap tidak disalahkan sebagai desainer yang menyamar. Tiba-tiba dia menerima pesan dari Minfi. Akibat mendesain semalaman tidak tidur. Dia melewatkan janji temu. Untuk meminta maaf. Tintin berjanji pada Minfi. Dia akan membelanjakan uangnya hari ini. Dan Minfi membuatnya nyaman. Seharusnya dengan sengaja membantunya dengan sepasang flat. Biarkan saya membuatnya. Biarkan aku mengerjakannya serius dan teliti. Membuat Tintin tenggelam dalam waktu yang indah. Kemudian Minfi membawanya ke tepi danau untuk bermain. Mereka datang untuk bersenang-senang. Jika bukan untuk kepentingan keluarga, mungkin mereka akan menjadi pasangan yang saling mencintai. Menantikan masa depan bersama. Kemudian Minfi mengajak Tintin ke dalam mobil untuk mengganti pakaiannya yang basah. Di belakangnya ada baju ganti. Ketika Tintin melepas pakaiannya dari punggungnya. Apa yang terjadi sampai ada sepasang dokumen yang jatuh di sini? Proses konferensi pers. Apa ada janji? Tidak menyangka hal acak ini terjadi. Sebenarnya ini adalah konspirasi Minfi. Dia tahu bahwa Bos Lee akan bertanya pada Tintin tentang waktu konferensi pers penunjukan aula. Kemudian akan bekerja lembur untuk mendahului mereka. Dan mengambil nama yang sama sebagai topik.
Tintin setelah mengetahui hal-hal yang sangat buruk dengan Minfi. Jadi dia pergi ke konferensi pers. Bos Lee. Dia tidak memberitahuku bahwa hari ini akan ada konferensi pers. Selanjutnya dia menghadiri konferensi pers. Perahu ke ujung jembatan Innocent. Lihat konferensi pers berhasil. Tintin tak lagi bisa bertemu Minfi. Tapi ini semua konspirasi Minfi. Besok mungkin kamu akan membenciku. Karena topik konferensi pers mereka bukanlah janji temu di aula. Sungguh rumah impian. Gaya desain yang lebih unik menarik banyak perhatian. Cerita ini membuat Bos Lee dengan marah pergi. Dia sedang bekerja dan mendengarkan rekan-rekannya. Minfi hari ini adalah ingin keluarga impian. Sekarang dia tahu bahwa dia telah ditipu. Kemudian dia menerima telepon janji temu dari Minfi. Apa ada yang ingin dikatakan? Baiklah ceritanya sampai di sini. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.